Selamat datang kembali di Segmen Analisa. Sekarang kita akan bahas terkait langkah strategi dari timnya Ridwan Kamil ya untuk menghadapi Lisa Mariana yang semakin berani sepertinya menunjukkan banyak sekali fakta-fakta versi dari dia. Ada beberapa komentar yang menurut aku menarik untuk kita bahas terkait dengan isu DNA misalnya. Ada yang bilang bahwa kalau nih Anja seandainya Pak RK atau Ridwan Kamil gitu, itu melakukan tes DNA, dia mau melakukan itu artinya adalah sekaligus kayak memvalidasi atau memverifikasi bahwa benar telah terjadi hubungan antara Lisa dengan RK 3 hari 2 malam yang ada di sebuah hotel di Palembang. Terlepas apakah anak tersebut miliknya atau bukan. Tapi itu sudah konfirmasi Anjas. Ya secara logika memang ya begitu sih kurang lebih bisa menjadi interpretasi ke arah sana. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ada salah satu sosok nih ya. Kita bahas yang pertama adalah dari sosok yang disebutnya adalah AA ya. Dugaannya disebut sama si Lisa di press conference-nya gitu kan ya. Nama ini disebutkan Ayu Aulia ya namanya. Ini ada wawancara dengan Dr. Richard ya. Dia ini ngasih tahu gini terkait dengan pertanyaan. Sebenarnya dia ngomong sama Pak RK katanya. Pak, sebenarnya Bapak sama Lisa itu melakukannya atau tidak gitu loh. Oke, jawabannya unik. Coba kita simak cuplikannya berikut ini ya. Pak RK ini kok hamil? Gimana ceritanya? Oke. Nah, diceritakanlah kronologinya. Apa kata Pak RK menurut RK? Saya ketemu sekali saja dan memberikan beasiswa apa uang untuk sekolah, laptop dan lain-lain. Gitu. Lalu saya tanya lagi, korelasinya apa? Ya, karena masih banyak orang susah yang harus diberikan biaya pendidikan. Pasti kan dokter juga bertanya seperti itu dong. Iya. Itu juga yang saya tanya. Lalu ya jawabannya karena dia ya mengeluh lah anak yatim piatu lah ini lah itu ternyata kan. Tapi ya di balik semua itu ya yang jelas di sini Bapak bilang bahwasannya itu bohong. Apanya yang bohong? Hamilnya itu bohong, maksudnya dia bingung kenapa bisa hamil, paham nggak? Ini ceritanya ke Lu pasti saya. tanya dong. Ya gue Lu pasti tanya dong. Bapak ada melakukan hubungan atau tidak? Iya betul, saya tanya. Jawabannya? Tidak dijawab dan saya rasa bukan karena bicara saya. Zat, Oke. Ditanya sama Ayu Aulia gitu, ngobrol sama Dr. Richard ya. Bapak melakukannya atau tidak gitu? Kok bisa hamil gitu? Ya menurut aku gini ya, perempuan sama laki-laki melakukannya, ya ekspektasinya apa kalau tidak terjadi hal seperti itu? Karena katanya Lisa saat itu kan dibilang, Akang itu nggak mau pakai pengaman. Ya kita sudah bahas lah di video-video sebelumnya. Nah, dari statement ini, terlepas itu benar atau salah, berarti ya logika sini common sense ya. Kita juga manusia kan diberikan nalar ya sama Tuhan ya. Terus Lisa kan dibilang katanya menurut ini adalah bukan bantuan beasiswa, tapi karena dia mengeluh mau kuliah tapi nggak punya laptop dan sebagainya. Bahkan ada chattingan ini ya, yang ada salah satu, aku nggak mau memunculkannya. Cuman dugaannya Lisa itu memang karakternya suka meminta-minta begitu. Ada salah satu ya mungkin selebgram atau pengusaha yang ngasih komentar bahwa kalau mau ketemuan transfer dulu ya, tapi nggak pakai lama. Itu kan sudah banyak beredar juga kan, chattingan-chattingan lama ya, itu sebelum adanya kasus ini begitu. Oke, itu modus gitu kali ya. Ya, bingung aku ngomongnya seperti apa. Terus terkait dengan kehamilannya ini juga teman-teman, ini kan juga ada salah satu bukti yang bisa meringankan sebenarnya untuk Pak RK. Adalah bukti terkait dengan video 4 menit 28 detiknya. Ini Hotman Paris ngaku katanya dia itu mendapatkan kiriman WhatsApp dari mantan pejabat tersebut. Kita nggak tahu nih mantan pejabatnya apakah Pak RK ataukah yang lainnya. Tapi dugaannya mengarah ke sana. Katanya gini, jadi Hotman Paris bilang, saya itu sudah mendapatkan kiriman-kiriman terkait dengan WhatsApp-nya dugaannya Lisa dan ke RK begitu, bahwa sebenarnya anak tersebut bukan miliknya Pak RK, tapi milik orang lain gitu. Maksudnya gimana? Kita coba detailkan dulu sebelum kita bahas video lebih detail juga teman-teman. Video yang katanya
katanya Hotman Paris tuh videonya di mana itu di sarung bambu, saung-saung bambu dan juga saksofon. Wes, karena ada 2 video kan ya. Ini cuplikan ya, kita dengarkan dulu. WA dari si cewek tanggal 26 Agustus 2021 kepada si mantan pejabat. Anak aku sehat sampai sekarang. Anak aku, saya ganti nama cewek itu menjadi aku. Ya. Oke. Sekarang sudah 4 bulan, maksudnya umur kandungan itu sudah 4 bulan di tanggal 26 Agustus 2021. Wah, oleh si cowok langsung jawab, sudah 4 bulan, artinya kamu sudah hamil sejak bulan Mei 2021. Itulah WA si cowok. Mana yang benar kita nggak tahu, oke? Kapan hamilnya kita nggak tahu. Saya hanya membaca redaksi secara redaksional, ya. Padahal kan mereka katanya baru ketemu bulan Juni 2021. Si cowok bilang, kok kamu bisa sudah hamil bulan Mei 2021, ya? Oke? Jadi si cewek itu kemudian WA, ya hitungannya sudah 16 minggu, Kang. Maksudnya Oke, ya kita kan denger juga waktu press conference-nya Lisa, katanya waktu ketemuan di Palembang itu katanya statusnya udah pacaran, tapi nggak tahu nih karena pacaran tiap orang tuh definisinya beda-beda. Apakah jadiannya cuma online ataukah sebelumnya sudah pernah ketemu? Itu adalah bagian detail-detail yang masih belum terpaparkan sebenarnya. usia kandungan sudah 16 minggu pada tanggal 26 Agustus 2021, sedangkan mereka baru ketemu di bulan Juni. Nah, ini apakah isi WA ini benar? Kita tidak tahu, tapi inilah isi WA antara si mantan pejabat dengan si cewek. Terus kemudian ada lagi, ya, ada lagi WA dari si cewek itu masih pada tanggal 26 Agustus 2021. Maaf, aku sudah berbohong. Itu WA si cewek. Apakah ini benar WA-nya? Maaf, aku sudah berbohong. Apakah berbohong ini interpretasinya kalau di bulan Agustus? Berarti apakah itu adalah momentum yang menurut Lisa dia dikasih uang 100 juta untuk menghilangkan, tapi tidak dipakai untuk menghilangkan bayinya, tapi justru malah untuk sewa apartemen dan membesarkannya. Oke, menjadi teka-teki, tetapi terkait dengan buah hati yang usia 3 tahun tersebut sekarang, aku juga masih ngerasa 50-50 apakah itu beneran miliknya RK atau bukan miliknya RK. Itu adalah hal yang pertama. Hal kedua, apakah telah terjadi hubungan tersebut? Kayaknya masyarakat Indonesia 90% yakin telah terjadi hubungan tersebut. Kayaknya gitu ya. Tapi kalau itu miliknya RK, buah hatinya, itu masih menjadi ragu. Dan dari timnya RK juga bilang kan, silakan tes DNA, buktikan saja secara hukum. Dan Hotman Paris juga bilang, untuk membuktikan secara hukum itu butuh waktu sampai 5 tahun, harus mengajukan gugatan perdata dulu, minta untuk dilakukan tes DNA, baru pembuktiannya. Jadi memang ini permainannya adalah permainan yang ada kayak strategi-strategi dari hukum, strategi hukum dari timnya RK. Terus, terkait dengan video tersebut, ini menguntungkan menurut aku adalah untuk timnya RK, karena kalau seandainya video seruling bambu dan juga saksofon yang diduga itu diperankan oleh Lisa dengan seorang pria bertato itu terjadi di tahun 2021 dekat-dekat dengan waktu kelahiran atau pertemuannya dengan RK, ini bisa menjadi alat bukti juga dalam persidangan bahwa ternyata dia tidak melakukannya dengan satu orang, dan ini bisa menjadi alasan dari timnya RK. Kalau begitu, kami tidak mau untuk melakukan tes DNA, karena bukti-buktinya juga ada. Dia bukan cuma dengan satu orang pria, begitu seperti yang diklaim. Kan Lisa bilang ya, waktu di press conference, selama saya dengan Akang, saya tidak ada pria yang lain. Saya yakin 100% itu adalah anak dari Akang RK. Oke, coba kita lihat dulu statement dari Hotman Paris terkait dengan hal ini, teman-teman. Video seruling bambu atau video saksofon. Oke. Di video tersebut, si cowok yang badannya penuh tato dengan tenang, dialah yang merekam hubungan intim tersebut. Dengan tenang dia mengejas, menyesuaikan posisi rekamannya, posisi videonya, posisi apa itu pakai handphone atau apa nggak jelas. Dan nggak jauh beda dengan kasus Ariel Noah zaman dulu, ya, yang sampai Mahkamah Agung divonis masuk penjara.
yang sampai sekarang belum ketahuan adalah siapa cowok misterius pakai tato tersebut. Oke, aku paham nih maksudnya. Berarti poinnya adalah begini. Anggap saja yang menyebarkan bukanlah terduga para pelaku gitu kan ya. Tapi di Indonesia ada pasal yang mengatakan bahwa walaupun kamu tidak menyebarkan tetapi kamu memproduksi video tersebut, kamu kena pasal seperti kasus selebriti yang dulu yang disebutkan oleh Hotman Paris ini. Artinya apa? Ini bisa menjadi dua kemungkinan. Bisa aja timnya dari RK melaporkan ke Mabes Polri, tim cybernya gitu. Karena kan sekarang video sudah banyak beredar ya teman-teman, dan dilihat oleh jutaan orang Indonesia. Itu bisa kena loh, orang yang ada dalam video tersebut yang terduga adalah Lisa dengan pria bertato tersebut. Kalau ini terjadi, ya mohon maaf nih, seorang artis besar yang tahun dulu aja, aku tidak perlu menyebutkan namanya, kalian sudah tahu kan ya video-video dengan sejumlah perempuan itu aja masuk penjara loh. Apa kabar dengan, mohon maaf, seorang Lisa dan juga pria tersebut yang power sosialnya tidak seterkenal orang-orang yang disebutkan oleh Hotman Paris tersebut. Kalau mereka masuk penjara, ini menjadi langkah yang sangat baik buat timnya RK. Tidak ada lagi nih orang yang cuap-cuap di sosial media dan juga media massa. Itu adalah yang pertama menurut Hotman Paris. Yang kedua, aku tangkap di sini bahwa kalaupun tidak ada yang melaporkan, termasuk tim RK, sepertinya katanya tim cyber Mabes Polri akan bergerak untuk mencari tahu karena sudah membuat kegaduhan di masyarakat dan juga memproduksi video tersebut. Oke, dengan atau tanpa adanya laporan dari tim RK, sepertinya menurut Hotman Paris, tim cyber dari Mabes Polri juga akan segera turun tangan. Siapa? Berapa lama dia melakukan hubungan tersebut dengan si cewek itu? Apakah bertahun-tahun? Apakah sampai 2021? Ada yang bilang bahwa video tersebut 2019. Apakah berlanjut sampai 2020, 2021? Oke, dan apakah ada cowok lain? Karena kalau melihat video seruling bambu, video saksofon tersebut, benar-benar sudah sangat prof. Ceweknya juga kayaknya penuh cinta. Oke? Jadi saya penasaran, siapa cowok yang penuh tato tersebut? Apakah Mabes Polri dalam waktu dekat akan segera bertindak? Karena sekarang ini video seruling bambu. Oke. Mabes Polri kayaknya akan bertindak sih, karena sudah menjadi viral ya. Jadi you know lah di Indonesia kalau udah viral itu pasti akan segera ditindak begitu. Nah, Hotman Paris juga memposting satu hal di Instagramnya. Ini adalah fotonya Lisa Mariana ya. Ini 17 Februari, kayaknya tahun berapa ini? Kayaknya tahun lama ya, mungkin tahun 2002. Kayaknya udah lama, karena kan kondisi badannya berbeda kan. Sekarang Lisa lebih besar, sementara dia di sini masih dalam kondisi yang sangat kecil sekali. LM saat nginap di Villa Vivo Hotman Paris di Bali. Hotman belum pernah ketemu LM, tapi dari video-videonya jelas ada tato yang mirip dengan tato di punggung cewek di video seruling bambu. Apa benar akan ada laporan polisi atas video tersebut? Siapakah laki-laki bertato itu? Nah, ini kayaknya menjadi salah satu senjata dalam tanda kutip ya timnya RK untuk membungkam Lisa, biar dia tidak lagi bisa bercuap-cuap di media ataupun juga sosial media. Karena Hotman Paris bilang bahwa strategi terbaik untuk dilakukan timnya RK saat ini adalah diam saja, abaikan dan cuekan saja. Karena susah untuk pembuktian secara hukum. Cuman kan kalau dibiarkan aja, bukankah ini semakin menyakiti keluarganya Pak RK, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya? Menurut aku juga nggak bijak ya kalau dibiarkan begitu aja. Harus ada, kan nggak cuma sekedar hukum positif, tapi juga ada hukum sosial. Itu juga menurut aku sangat penting ya. Apalagi untuk orang yang sudah kategorinya kaya raya, punya nama baik, nama besar, yang namanya harga diri itu kayaknya udah luar biasa. Lebih dari segalanya begitu nama baik begitu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.